この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke. Halo semua, selamat datang kembali di channel Rayhan Fajar Satrio yang membahas tentang edukatif, kreatif, dan tentunya informatif. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita lanjut ke videonya, let's go! Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian, tata tulis, dan komunikasi ilmiah dengan judul Intervensi Ergonomi pada UMKM Dodol Rumput Laut untuk meningkatkan performa kerja. Dan disusun oleh saya sendiri, Rayhan Fajar Satrio, NIM 19020003. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang, UMKM merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan dengan jumlah aset maksimal 0 sampai 50 juta rupiah dan omset total 0 sampai 300 juta rupiah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha, akan tetapi bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah aset lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dan omset total 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh cabang orang perseorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai 10 miliar rupiah dan omset total 2, miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah. Namun, sebagian besar industri kecil di Indonesia masih belum memperhatikan mengenai potensi bahaya yang ditimbulkan dari aspek ergonomi yang terdapat pada setiap aktivitas yang dioperasikan pada industri tersebut. Padahal, potensi bahaya ergonomi dapat meningkatkan terjadinya keluhan pada pekerja. UD Maluku Irama merupakan salah satu kelompok UMKM di Kabupaten Sumbawa Barat yang memproduksi dodol berbahan dasar rumput laut. Dalam proses produksinya, terdapat berbagai macam aktivitas kerja seperti pencucian, penghalusan, pemasakan, pemotongan, hingga pengemasan. Dari kegiatan tersebut, tentunya terdapat potensi yang mengakibatkan tidak optimalnya suatu pekerjaan karena ada masalah ergonomi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengimplementasikan intervensi ergonomi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja pada UMKM tersebut. Rumusan masalahnya, 1. Bagaimana potensi bahaya di lingkungan kerja UD Maluku Irama? Dan yang kedua, bagaimana intervensi ergonomi yang direkomendasikan untuk industri dodol rumput laut UD Maluku Irama? Lalu batasan masalah. Yang pertama ada perspektif keselamatan, yang kedua ada perspektif keuangan. Tujuan penelitian, yang pertama menggambarkan kondisi kerja di industri dodol rumput laut, yang kedua mengidentifikasikan potensi bahaya di lingkungan kerja industri dodol rumput laut. Yang ketiga, memberikan rekomendasi intervensi ergonomi di UD Maluku Irama. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pekerja melalui intervensi ergonomi. Jika hal ini dapat diimplementasikan, maka performa pekerja meningkat yang akan berpengaruh pada produktivitas kerja serta keuntungan perusahaan. Lalu ada bab 2, tinjauan pustaka, di mana ada hasil penelitian terdahulu dengan nama penelitinya yaitu Anissa Puspitasari dengan judul penelitian Aplikasi Intervensi Ergonomi pada Industri Kecil Souvenir Berbahan Kayu untuk Meningkatkan Performa Kerja. Lalu metode yang digunakan ada dua, yaitu penerapan ergonomi dan high-rec. Dengan hasil penelitiannya, yaitu kondisi real di UD Nitasari masih cukup beresiko dengan tingkat resiko kebisingan melebihi nilai ambang batas 91,065 desibel yang terdapat di stasiun pemotongan, sehingga risiko pencahayaan yang rendah yaitu di stasiun kerja pengeboran 90,2 lux, di stasiun penyablonan 82,2 lux, dan di stasiun perakitan 77,8 lux, dengan jenis pekerjaan kasar dan terus-menerus. Risiko suhu ruangan yang tinggi terdapat di stasiun pemotongan dengan 27,65 derajat Celcius, serta pengecatan yaitu pada suhu 28,03 derajat Celcius. Yang kedua, hasil analisis dengan menggunakan metode high-rec
yang sudah dilakukan, maka potensi bahaya paling besar terdapat pada stasiun kerja pengecatan dengan persentase tingkat resiko sebesar 39,41%. Dan diperlukan intervensi secara ergonomis untuk mendapatkan perbaikan sebagaimana yang sudah disampaikan di pembahasan. Beberapa solusi atau saran yang diberikan yaitu perbaikan sikap kerja, perbaikan fasilitas kerja, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel intervensi. Selanjutnya adalah landasan teori ergonomi. Jadi ergonomi ialah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara manusia dengan elemen lain dalam suatu sistem dan pekerjaan yang mengaplikasikan teori, prinsip, data, dan metode untuk merancangkan suatu sistem yang optimal, dilihat dari sisi manusia dan kinerjanya. Ergonomi memberikan sumbangan terhadap perancangan dan evaluasi tugas, pekerjaan, produk, lingkungan, dan sistem kerja supaya dapat digunakan secara harmonis sesuai dengan keperluan, keterbatasan, dan kemampuan manusia. Menurut International Ergonomic Association tahun 2002. Jadi, ergonomi itu adalah suatu ilmu yang pelajari tentang kemampuan dan keterbatasan manusia yang diselaraskan dengan teknologi supaya manusia dapat beraktivitas secara optimal. Dan secara umum, tujuan penerapan ergonomi adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui pencegahan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sesama pekerja, pengelola, dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan meningkatkan jaminan sosial, baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produksi. Beberapa manfaat ergonomi menurut Pearson tahun 2003, yaitu yang pertama ada peningkatan hasil produksi. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya efisiensi waktu kerja, meningkatnya kualitas kerja, kecepatan pergantian pegawai yang relatif rendah. Lalu yang kedua, menurunnya probabilitas terjadinya kecelakaan yang berarti dapat mengurangi biaya pengobatan yang tinggi. Biaya untuk pengobatan lebih besar daripada biaya untuk pencegahan. Selanjutnya ada Hazard Identification Risk Assessment and Control atau HIRAC. HIRAC atau Hazard Identification Risk Assessment and Control adalah proses mengidentifikasi bahaya, mengukur, mengevaluasi risiko yang muncul dari sebuah bahaya, lalu menghitung kecukupan dari tindakan pengendalian yang ada, dan memutuskan apakah risiko yang ada dapat diterima atau tidak. HIRAC merupakan suatu pedoman dalam mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan mengendalikan risiko. Tujuan adanya HIRAC ini adalah mencegah terjadinya kecelakaan. Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, baik karyawan maupun pihak-pihak luar yang terkait dalam kegiatan perusahaan, serta menentukan pengendalian yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. HIRAC mempunyai 3 bagian utama, yaitu upaya melakukan identifikasi bahaya dan karakternya, dilanjutkan dengan melakukan penilaian risiko bahaya yang ada, dan setelah itu merekomendasikan upaya. Garis besar urutan prosedur HIRAC adalah membuat sebuah metodologi dan prosedur untuk identifikasi bahaya dan analisis risiko, hazard identification atau identifikasi bahaya, risk assessment atau analisis risiko, determine controls, menetapkan tindakan pengendalian, documentation, socialization, and implementing controls, pendokumentasian, sosialisasi, dan pelaksanaan tindakan pengendalian. Lalu di bab 3 ada metode penelitian, di mana data yang dibutuhkan penulis berasal dari UD Maluk Irama yang kemudian dikumpulkan untuk pengolahan data di tahap selanjutnya. Lalu di pengumpulan data yang didapatkan oleh penulis pada saat survei ke UD Maluk Irama dan dikumpulkan ke dalam catatan Word, kemudian dilakukan pengolahan data. Dan pengolahan data, di sini ada tabel worksheet HIRAC, di mana ada kegiatan mencuci bahan baku dengan potensi bahaya ergonomi dengan resiko musculoskeletal disorders atau MSDS dengan likelihood sebesar 0,9 dan severity 0,8. Lalu ada menghaluskan bahan dengan potensi bahaya di fisik dengan resiko tangan tertumbuh kelumpang untuk menghaluskan rumput laut tersebut dengan likelihood-nya 0,4 dan severity-nya 0,4 juga. Lalu yang ketiga ada kegiatan memasak, di mana potensi bahaya ergonomi dengan resiko MSDS juga. Lalu dengan analisis resiko likelihood-nya ada 0,9 dan severity-nya 0,9. Selanjutnya di kegiatan pemotongan bahan ada bahaya fisik, yaitu tangan tersayat pisau 0,9.
dan severity-nya 0,9. Selanjutnya ada tabel kriteria likelihood. Di sini ada tabel kriteria likelihood, di mana untuk level 1 itu ada jarang terjadi dengan kualitatifnya dapat dipikirkan, tetapi tidak hanya saat keadaan yang ekstrim. Dengan data kuantitatifnya, deskripsi kuantitatifnya terjadi kurang dari 1 kali per 10 tahun. Begitu juga dengan level 2, level 3, 4, dan 5, seperti itu. Lalu ada juga tabel kriteria severity, hampir sama dengan tabel likelihood, di mana ada level 1 untuk dengan uraian tidak signifikan dengan tingkat keparahannya, yaitu kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia, dengan hari kerjanya tidak menyebabkan kehilangan hari kerja. Dan begitu seterusnya hingga level bencana, level 5 atau level bencana, di mana mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah, bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha selamanya, dan kehilangan hari kerja selamanya, seperti itu. Dan selanjutnya ada tabel mengenai matriks penilaian risiko, di mana dengan melihat likelihood atau probability atau kemungkinan dan juga severity atau keparahannya, di mana di sini dianggap nilai L-nya itu sebesar 3, dan nilai L ini nilai likelihood atau nilai kemungkinannya, dan nilai S-nya nilai severity atau nilai keparahannya sebanyak 3. Jadi di poin 3 untuk likelihood dan poin 3 untuk di severity. Sehingga ditemukan titik tengah 3 dikali 3 berada di angka 9 dengan tabel berwarna kuning yang berarti risiko tinggi. Seperti itu. Maka analisis data yang dilakukan pada worksheet HIREC didapatkan nilai likelihood dan severity sebesar 3. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keselamatan kerja di UD Maluku Irama memiliki risiko tinggi dalam hal keselamatan, dan sebaiknya pihak UMKM dapat memperbaiki sisi keselamatan pekerjanya agar performa produktivitasnya semakin membaik dan menghindarkan pegawai dari kecelakaan kerja. Seperti itu. Dan kemudian ada tabel untuk jadwal kegiatannya, di mana hari pertama itu menjadi referensi jurnal dan penunjang. Lalu di tabel kedua ada preparasi atau persiapan pemberangkatan ke tempat industrinya. Lalu di hari ketiga ada pemberangkatan ke tempat industrinya. Dan hari keempat sampai hari kelima itu dilakukan pengambilan data di tempat industrinya. Dan yang kelima, di hari kelima juga itu langsung persiapan atau preparasi kembali ke Yogyakarta. Lalu yang keenam ada pemberangkatan kembali ke Yogyakarta. Dan di hari keenam juga langsung melakukan analisis data menggunakan metode HIREC. Dan di hari ketujuh melakukan presentasi kepada dosen dan juga mempublikasikan video penelitian ke YouTube. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang dalam video tadi bisa menjadi media pembelajaran untuk kita semua. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.